Chris, kamu gak apa? Aku tebak lo yang tadi di sini. Hah? Apa? Kamu ngomong apa? Gue udah dapet nih. Selanjutnya gimana? Soalmu udah bagus. Tapi setelah aku pikir lagi, dia udah gak ada gunanya lagi. Apa aku perlu maksa dia? Gak, percuma. Dia tuh gak tahu apa-apa. Kamu buang waktumu, buang aja dia. Tapi Hidup dan mati itu perkaramu. Aku nggak tanggung jawab kalau orang-orang di stasiun datang terus mergoki kamu. Ambil yang kamu butuh, dia sekarang milikmu.
tadi Wingko Babat yang kita beli. Oh, coba deh, boleh. Aku malah jadi penasaran. Gimana toh sejarahnya Wingko Babat itu? Jadi awalnya tuh keluarga Mulyono dari kota Babat tuh pindah Semarang. Awalnya di kota Babat tuh suasananya panas karena perang dunia kedua. Nah terus sampai di Semarang, Mulyono tuh dapat pekerjaan di stasiun kereta api. Istrinya coba-coba buat Wingko Babat, awalnya namanya cuma Wingko. Karena mereka dari Babat, namanya jadi Wingko Babat. Itu kan ada gambarnya kecap kereta api. Nah yang kasih logo itu Mulyono yang kerja di kereta api. Oh, Habis ini aku pengen jalan-jalan keliling Semarang. Temenin aku ke Gereja Bendo yuk. boleh. Sekalian, aku juga pengen tahu Semarang itu kayak apa. Sekarang aja lah, sambil jalan. Jadi aku pergi dulu sebentar ya. Kok kamu tahu namaku? Kau pasti bukan dari daerah sini ya? Kok kamu tahu? Tampang orang sini tidak aneh bagiku. Kamu tahu ini gedung apa? Ini gereja. Lebih dari itu? Gereja Blenduk merupakan salah satu bangunan yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, nomor 32, Kota Lama, Semarang. Berseberangan dengan Jalan Suwari yang dulu bernama Kerkstraat atau Jalan Gereja. Nama gereja Protestan ini berasal dari bentuk kubah dalam bahasa Jawa, yaitu Blenduk, yang artinya mengembung. Hingga sekarang, nama asli gereja ini tidak diketahui. Dibangun pada tahun 1753, berbentuk rumah panggung Jawa dengan atap berarsitektur model Jawa. Pada tahun 1787, rumah panggung ini dirombak total, dan pada tahun 1794 diadakan kembali renovasi. Pada tahun 1894, gedung ini dibangun kembali oleh H.P.H. De Wilde dan W. Wismas, dengan nama mereka tertulis di belakang mimbar di dalam gereja. Gereja Blenduk memiliki denah oktagonal atau segi 8 beraturan, dengan ruang induk di tengah tepat di bawah kubah. Di bagian atas gereja, tepatnya di balkon,
masih terlihat organ peninggalan zaman Belanda yang sudah berusia ratusan tahun. Sayang, organ ini sudah tidak dapat difungsikan lagi sebagai pengiring saat jemaah gereja bernyanyi. Atap bangunan berbentuk kubah dengan penutupnya berlapis logam yang dibentuk oleh rusuk kayu jati. Di bawah pengakiran kubah terdapat lubang cahaya yang menyinari ruang dalam yang luas. Ambang atas pintu berbentuk lengkung, ambang atas jendela yang berbentuk busur. Sedangkan tipe jendela ada dua, jendela ganda berdaun krepyak dan jendela kaca berwarna-warni dan berbingkai. Kamu tahu nggak sih, sebenarnya Semarang tuh lebih dari ini. Jadi Semarang tuh nggak cuma soal gereja Bendul, nggak cuma soal kota lama, tapi sejarahnya tuh lebih dari apa yang kamu lihat. Kamu lihat nggak? Boleh. Oke, yuk. Tunggu. Bener kan kamu yang tadi? Yang apa ya? Tadi yang nemeni aku. Kita masuk aja yuk. Tunggu. Kamu nyari siapa? Tadi yang sama aku kesini. Siapa? Nggak ada orang. Tadi ada di sini. Udah kita masuk aja yuk. Di lokasi ini pada tahun 1822, dahulu dikenal sebagai Jalan Prada Plain Utara Blok LA nomor 5. Merupakan bangunan 2 lantai tempat tinggal Pastor L. Princeton dan tempat ibadah umat Katolik sebelum gereja Gedangan didirikan pada tahun 1875. Bangunan ini kemudian diruntuhkan dan dibangun gedung baru pada tahun 1918. Gaya arsitekturnya sedikit terpengaruh oleh gaya Spanyol kolonial dan tidak mempunyai halaman. Tepat di depannya adalah Prada Plain, taman yang sering dipakai oleh serdadu-serdadu Belanda berparade dan terletak di tepi Jalan Anyar Panarukan yang dibangun Dendels pada tahun 1811. Perusahaan asuransi pertama di Indonesia, The Industrial Lloyd, milik Oid Yongham Concern, merupakan kantor pertama yang menempati gedung ini pada tahun 1937. Pengusaha pribumi terkemuka di Semarang, Tasripin, tercatat pernah mengambil alih kepemilikan bangunan ini dan farmasi Tempo. Perusahaan asuransi pertama di Indonesia, The Industrial Lloyd milik Oid Yongham Concern, merupakan kantor pertama yang menempati gedung ini pada tahun 1937. Pengusaha pribumi terkemuka di Semarang, Tasripin, tercatat pernah mengambil alih kepemilikan bangunan ini dan dalam perjalanannya pernah disewakan sebagai gudang dealer motor dan kantor perusahaan besar farmasi Tempo. Terakhir, pabrik sirup Fresh menggunakannya pada tahun 1998. Tahun 2007, Kris Darmawan melakukan konservasi dan tahun 2008 dipergunakan sebagai Semarang Art Gallery seperti sekarang ini. Kamu sendirian? Enggak, tadi aku sama temanku kok. Mana? Ada tadi. Mana? Nggak ada orang? Tadi ada. Udah deh, duduk aja. Tadi itu ada. Mana? Nggak ada orang kok. Spiegel ini didirikan pada tahun 1895 dan ketika masa kolonial,
gedung ini pernah berfungsi sebagai toko serba ada yang menjual berbagai macam peralatan rumah tangga, furnitur, mesin ketik, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan kalau toko ini sempat berfungsi sebagai restoran, galeri seni, kantor yang menjual alat musik, dan toko. Setelah era kemerdekaan, gedung Spiegel ini pernah berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat berat dan terbengkalai. Nama Spiegel sendiri diambil dari nama pemilik gedung ini, yaitu H. Spiegel. Spiegel sendiri merupakan kata dalam bahasa Jerman dan Belanda yang memiliki arti cermin. Kehadiran restoran Spiegel ini tidak menawarkan nostalgia tempo dulu saat Belanda masih berada di Indonesia, melainkan menghadirkan kembali Eropa pada umumnya di kota lama. Selain menawarkan tempat yang asik buat sekedar ngopi-ngopi, Spiegel juga menyediakan berbagai macam jenis minuman yang dapat diracik secara personal. Selain itu, juga tersedia menu ala barat seperti misalnya aneka stik dan pasta dengan kisaran harga mulai dari Rp45.000 sampai dengan Rp150.000. Stasiun Tawang yang beralamat di Jalan Taman Tawang nomor 1 Semarang ini merupakan salah satu stasiun induk di kota Semarang yang melayani kereta api eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Satu hal yang menarik dari stasiun ini adalah lagu penyambut kedatangan kereta yang masuk ke stasiun, yaitu lagu berjudul Empat Penari karya dari Oi Yok Siang pada tahun 1940 dengan lirik oleh Sidik Pramono. Oh iya, makasih ya udah diajak muter-muter kota lama. Sekarang aku udah ngerti kota lama yang Semarang tuh kayak apa. Ya gini lah ya, apa yang kamu lihat tuh ternyata lebih besar dari ini. Kamu tahu nggak sih kalau sebenarnya ini tuh boleh dibilang mimpi yang nyata. Hah? Maksudnya? Sudahkah kukatakan kalau kami adalah arwah? Secara keji dan bengis kami ditangkap dan dibunuh. Yang kau alami adalah nyata, tapi tak pernah ada. Kami menunjukkan satu hal. Aku pergi dulu sebentar ya. Kok kamu tahu namaku? Satu hal yang mereka inginkan dari kami. Sadarlah Audrey, ini jauh di luar batas penanggaranmu. Audrey, hai. Oh, kamu. Loh, kamu udah dari tadi? Udah dari tadi pagi. Oh, maaf ya, aku terlambat. Tadi tuh ada acara. Terus dari tadi kamu ngapain? Tadi aku udah jalan-jalan kok. Loh, sama siapa? Aku tadi habis muterin kota lama. Lama. Banyak banget. Sama siapa? Tadi ada yang nemeni aku. Siapa? Tadi siapa ya? Cewek, cowok? Dua-duanya. Namanya? Gak tahu, pokoknya ada. Serius, aku udah tahu banyak soal kota lama Semarang. Ah, ya udahlah, udah makan yuk. Kita istirahat aja. Serius, Iya, nanti aku nggak ceritain bohong. aja. Iya, nanti ceritain lagi.